Shalom. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan diri dan kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab ibadah ini akan berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, jemaat kekasih Tuhan. Pada malam yang berbahagia ini kita bersyukur karena pertolongan Tuhan kita masih ada sampai detik ini. Dan kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita mempersiapkan diri. Kita mau memulai ibadah kita dengan pujian, besar anugerah-Mu. Jemaat disilakan bangkit berdiri. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah menyelamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani
semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kita membuka nas pembimbing kita yang saya ambil di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dikatakan minta apa sajalah dan kita akan menikmatinya. Kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian bagi Dia. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Kita ulangi lagu ini sekali lagi dari awal. Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku.
hormat serta syukur selama-lamanya. Kita masih tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bersama orang-orang percaya di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat mempersiapkan hati, silakan duduk. Jemaat mempersiapkan hati dan pikirannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita, yang menjadi kekuatan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Saya yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Tidak bisa kita ukur dengan apapun. Terlalu besar kasih-Mu ya Bapa. Terlalu besar kasih Tuhan. Itulah ungkapan hati kita akan pengorbanan Tuhan yang telah mengorbankan dirinya untuk kita. Menggantikan kita orang berdosa ini. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat. Kita merenungkan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan telah membuktikan kasih-Nya. Dia
atas kayu salib, sehingga dia mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Dengan darahmu, Dengan darahnya sendiri kau selamatkanku. Dia telah menebus kita dan menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi pemenang, sehingga kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita renungkan lagu ini dengan bersungguh-sungguh lagi. Kau menderita gantikanku. Dengan darahmu, Terima kau kasih Tuhan Yesus. selamatkanku. Kau telah menyelamatkan kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, supaya firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kita dan boleh bertumbuh. Bagi hambanya, kami persilakan. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan menikmati akan berkat Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami malam hari ini. Kami mohon kuasa dan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Boleh terus menaungi setiap kami, baik yang ada dalam ruangan ini, maupun sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan yang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Tuhan boleh memberkati, sehingga firman-Mu malam hari ini tidak lalu begitu saja. Boleh kami renungkan, boleh kami terima, dan kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakai hidup hamba, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap firman yang hamba sampaikan malam hari ini bukan dari kekuatan dan pikiran hamba, tetapi itu semata-mata karena Tuhan yang menolong, yang boleh memberkati kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 1, Yesaya 31,
Yesaya 31 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta-keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan murka, malapetaka, dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekalian akan habis binasa bersama-sama. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam awal atau kata pertama dari firman Tuhan ini, celakalah. Celakalah sama artian dengan terkutuklah. Siapa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini terkutuklah? Yang pertama yang kita akan lihat adalah mereka yang mengandalkan manusia. Di ayat pertama berbunyi demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, celakalah atau terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Tuhan sangat membenci kepada orang-orang yang mengandalkan manusia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, celakalah sama dengan arti terkutuklah. Orang yang mengandalkan manusia. Tentunya kita melihat bahwa bagaimana Allah memimpin dan menuntun bangsa Israel. Tetapi di sini dikatakan, celakalah orang yang pergi ke Mesir, yang mencari pertolongan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita agar kita mau mengandalkan Dia. Di mana Tuhan ingin agar kita semua menikmati berkat Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, di sana berkata, Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Sampai dengan ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam datangnya kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Tuhan memisahkan dua orang. Yaitu yang pertama adalah orang yang terkutuk. Siapakah yang terkutuk di sini? Mereka yang mengandalkan manusia. Di ayat pertama jelas sekali, di ayat 5 jelas sekali berkata, terkutuk yang mengandalkan manusia.
Jadi orang yang mengandalkan manusia, dia berada di dalam kutuk. Kalau sudah berada dalam kutuk, di dalam hidupnya tidak akan mengalami kebahagiaan. Yang ada dalam hidupnya kesusahan dan bahkan kebinasaan. Dan orang yang kedua adalah orang yang diberkati Tuhan. Siapakah orang yang diberkati Tuhan? Mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan kepadanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita berpikir, saya punya orang tua yang menjamin hidup saya sampai 7 turunan. Atau mungkin kita berpikir, saya mempunyai keluarga pejabat. Atau juga kita berpikir, saya mempunyai keluarga orang kaya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka semua adalah debu. Sebentar akan binasa. Orang tua yang kita andalkan, kalau Tuhan panggil, maka habis. Dan orang kaya yang mungkin yang kita andalkan, ketika dia jatuh miskin, maka dia juga akan habis. Dan orang pejabat, sebentar dia akan pensiun, maka dia juga akan habis. Jadi di sini firman Tuhan menegaskan kepada kita agar kita menaruh pengharapan kepada Tuhan yang satu-satunya adalah sumber kehidupan kita. Dan yang kedua, yang terkutuk yang dimaksudkan Alkitab ini adalah orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Di dalam pasal 1, di dalam pasal 31 ayat 1 di situ di bagian akhir, di situ berkata, dan tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Orang yang terkutuk yang kedua adalah mereka yang tidak mencari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kitab Amos, di dalam kitab Amos 5 ayat 6, di situ berkata, carilah Tuhan agar kamu hidup. Untuk memperoleh kehidupan kekal itu, kita harus mencari Tuhan. Untuk memperoleh, contoh misalnya, untuk kita membuka kunci akhirat itu, harus kita mencari Tuhan. Karena Dia adalah kunci untuk kita masuk di dalam kerajaan surga. Dalam kita mencari Tuhan dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Dengan cara kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Tentunya di dalam kehidupan kita, apalagi situasi dan kondisi saat ini, membuat orang khawatir, membuat orang takut, membuat orang bingung karena situasi yang tidak bersahabat di mana terjadi kematian yang begitu besar sehingga membuat kita semua susah. Terlebih apa yang terjadi saat ini itu sangat kita merasakan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita terus berharap dan mencari Dia. Karena Dia adalah sumber kehidupan. Sering saya katakan bahwa hidup kita ini hanyalah sementara. Kita harus mencari Tuhan. Dan setelah kita menemukan Dia, kita harus hidup di dalam Dia. Karena kehidupan kekal itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang terkutuk di sini adalah orang yang jahat. Kita melihat di ayat di ayat 2, akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan
orang-orang lalim. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Tuhan sangat membenci orang yang hidup di dalam dosa. Di sini ada kata yang sangat ini buat kita. Sebaik apapun saudara, kalau tidak mengandalkan Tuhan, saudara adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Sebaik apapun saudara, kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tepatnya hari ini kita akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Di situ dia membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita yang hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus rela disalibkan, rela mati, bahkan seharusnya bukan dia yang dihukum, seharusnya kita yang dihukum, karena kitalah yang berdosa, tetapi ditimpakan kepada dia. Mari kita semua yang sudah hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita malam hari ini. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan menerima kutukan itu. Kalau yang namanya kutukan, kita akan binasa. Kita tidak akan memperoleh kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Mari, kalau mungkin selama ini hidup kita tidak menaruh pengharapan kepada Dia, melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 31 ini, boleh menegur kita semua agar yang pertama, agar kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Dan yang kedua, kita mencari Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 33 di situ berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari Tuhan dulu. Kalau kita sudah mencari Tuhan dan kita menemukan Dia, maka Tuhan akan tambahkan umur yang panjang, Tuhan akan tambahkan rezeki, Tuhan akan tambahkan istri. Tetap satu maksudnya ya, istri tetap satu sampai maut memisahkan. Jadi yang belum dapat harus beriman, pasti Tuhan akan sediakan. Ada amin? Itu orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan pasti akan menerima. Seperti di dalam kitab Yeremia tadi. Diberkatilah orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya dan yang menghasilkan buah. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati rumah tangga kita, Tuhan akan memberkati usaha kita, Tuhan akan memberkati studi anak-anak kita. Apa saja yang kita gumuli, Tuhan akan menjawab dan memberkati. Asalkan 3 hal ini ada di dalam kehidupan kita. Kita mau percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Kita mencari Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak hidup di dalam kejahatan atau hidup dalam dosa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini kita boleh renungkan dan kita boleh jadikan rema di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini kami boleh renungkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan menghendaki agar kami selalu hidup mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Tuhan menghendaki agar kami mencari Tuhan, dan Tuhan menghendaki agar kami hidup di dalam kebenaran, kami tidak hidup di dalam dosa. Karena lewat semuanya ini Tuhan, kami akan diberkati dan kami akan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, selanjutnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan memasuki perjamuan kudus. Persiapkanlah hati, pikiran saudara untuk menerima perjamuan kudus yang membawa kita kepada penderitaan Kristus Yesus di kayu salib. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan dengan rendah hati, memohon ampun. Sekiranya ada sesuatu yang kami lakukan salah di dalam kehidupan kami. Kami datang dengan rendah hati, memohon ampun. Sekiranya ada perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, motivasi hidup kami, kata-kata kami yang tidak memuliakan Tuhan, ampunilah kami. Biarlah atas dasar kemurahan Tuhan, Tuhan mengampuni kami, dan Tuhan membawa kami untuk menerima kekudusan yang berasal daripada-Mu. Sebab tanpa pengampunan Tuhan, kami tidak akan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Yesus Kristus, kami menyerahkan diri. Amin. Kami datang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Malam hari ini kami datang kepada Tuhan, menyerahkan perjamuan ini ke dalam tangan kasih. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami. Bilur darah Yesus Kristus menolong kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus, kami menerima perjamuan ini. Amin. Karena
Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata demikian kepada saudara dan saya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus Kristus, kita makan sama-sama. Yesus Kristus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus Kristus, kita minum sama-sama. Terpujilah Tuhan yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kami. Terpujilah Tuhan yang telah menyerahkan dirinya untuk menebus kami dari dosa. Terpujilah Tuhan yang membawa kami dan membawa kami kepada keselamatan yang kekal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Biarlah kami mengingatnya bahwa Engkau berkorban untuk kami. Biarlah tubuh dan darah-Mu menyucikan tubuh dan darah kami, sehingga kami hidup layak bagi-Mu dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, ajari kami agar kami mempergunakan tubuh kami menjadi senjata kemuliaan nama Tuhan. Dan jauhkanlah kami dari segala kuasa-kuasa yang membawa tubuh kami untuk menjadi senjata kelaliman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah membagikan berkat firman Tuhan. Dan kita bersyukur juga kita boleh menikmati perjamuan sebagai lambang peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Biarlah ini memotivasi kita untuk kita hidup lebih baik lagi. Untuk kita hidup memuliakan nama Tuhan. Kita mau memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, mengembalikan berkat itu di dalam bentuk persembahan. Bagi yang ada di tempat ini silakan masukkan persembahannya ke kotak persembahan. Bagi yang di rumah silakan mengumpulkan persembahannya. Mari kita memuji Tuhan, ku masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mengembalikan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia
sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Sekali lagi ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia girangkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia girangkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Ya, kita masuk ke dalam doa syafaat, doa ucapan syukur dan doa persembahan. Kami persilakan bagi yang bertugas. Mungkin ada jemaat yang punya pokok doa, sudah disampaikan sebelum ibadah tadi, silakan. Bagi yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar Bapa. Ajarlah kami tetap melakukannya Bapa, hari lepas hari Bapa. Pada saat ini, malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Biarlah bangsa negara kami ini semakin maju, semakin berkembang Tuhan. Jauhkanlah bangsa negara kami ini dari yang namanya teroris, korupsi dan segala-galanya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpinnya yang dari pemimpin tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Kiranya Kau berkati pemimpin-pemimpin ini, agar pemimpin ini menjadi pemimpin yang bertanggung jawab Bapa. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Biarlah bangsa negara kami ini Tuhan agar dipulihkan kembali Tuhan seperti biasanya. Biarlah orang-orang dapat kembali beraktivitas seperti biasanya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Gembala di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau berkati keluarga ini Tuhan. Biarlah keluarga ini semakin mengasihi satu sama lain Tuhan. Dan juga berkati kesehatan keluarga ini Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk majelis jemaat-jemaat di sini Tuhan. Kiranya Kau berkati juga dalam aspek kehidupan mereka Tuhan. Rohani mereka Tuhan, juga Kau berkati mereka Bapak. Agar mereka semakin lama semakin dekat kepada Engkau Bapa. Dan juga Bapa, jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, berkati mereka agar mereka dapat bertemu dengan Engkau secara pribadi Bapa yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk pos BI yang ada di pos PI Bembase dan Timor Leste Tuhan. Biarlah pos PI ini semakin banyak jiwa yang rindu akan Engkau Bapa, banyak jiwa yang datang kepada Engkau Bapa. Berkati keluarga Pak Santos, Pak Jose juga Tuhan. Kau berkati mereka dalam aspek kehidupan mereka, kesehatan mereka, ekonomi mereka juga Kau berkati Bapa. Biarlah mereka semakin lama semakin dekat kepada Engkau Bapa, bukan melainkan menjauh daripada Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini Tuhan, kira Kau tolong, Kau campur tangan dalamnya Bapa. Berkati juga kakeknya Nelti yang sedang koma di rumah sakit yang ada di Wekobubak Tuhan. Kira Kau berkati dia Tuhan. Apapun yang menjadi penyakitnya saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Kau akan memulihkannya secara total Bapa. Melalui para medis, melalui obat-obatan Tuhan, kira Kau berkati Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan. Kami kemarin yang ulang tahun Tuhan, yang Kau tambahkan 1 tahun lagi umurnya Tuhan. Kira Kau berkati anak ini Tuhan, dalam studinya, dalam pelayanannya Tuhan, dan segalanya Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, biarlah dia juga semakin takut akan Engkau Bapa dan rindu untuk menyampaikan firman-Mu kepada orang di luar sana Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kira siapapun itu Tuhan, kira Kau berkati, sembuhkan secara total. Berkati juga tuh ekonomi yang sekarang mungkin menurun karena virus-virus ini Tuhan. Kira Kau cukupkan, kami yakin
saat kami dekat kepada Engkau, menyerahkan kepada Engkau, kami tidak akan mengalami kekurangan Tuhan, melainkan Engkau akan mencukupi segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati kesehatan kami semua Bapa. Bapa yang baik, masih banyak ingin kami doakan tapi kami tahu Kau telah terlebih dahulu mengetahuinya Bapa. Kami akan menutup pokok doa kami pada malam hari dengan yang telah Kau ujarkan terhadap kami Tuhan, yang berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pimpin, silakan. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita dengan pujian. Kami memuji kebesaran. Sidang jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan pencipta langit dan bumi
menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini seterusnya sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, orang-orang percaya mengatakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.